응급 환자 발생했습니다. 너 꼼짝으로 잠깐 있어? 알려주세요. 아직까지 남의 안은 열려있다니까. 우리 그냥 이것들 달고 부산으로 갑시다 바로. 시티 몇 호칸? 전화 끝나면 들어간다. 당신들 지금 무슨 일이 벌어지고 있는지 몰라? 우리 열차는 더 이상 부산으로 운행할 수가 없게 됐습니다. Halo semuanya, nama aku Florence Junita Ulu, absen 13. Di sini aku mau meresensi sebuah film. Langsung aja ke identitasnya. Ada judulnya itu Train to Busan. Pasti kalian semua pada tahu kan film Train to Busan tuh kayak gimana. Nah, Train to Busan ini disutradarai oleh Yeon Sang-woo, produsernya Lee Dong-ha, dan pasti ada pemerannya kan. Di antaranya ada Gong Yoo sebagai Seo-woo, Kim Soo-an sebagai Su-an, Jung Yoo-mi sebagai Sung-kyung, Ma Dong-seok sebagai Sang-hwa, An So-hee sebagai Jin-hee, Choi Woo-sik sebagai Yong-gu, dan Kim Eui-sung sebagai Yong-suk. Film ini diproduksi oleh Red Peter Film dan tanggal rilisnya itu 13 Mei 2016. Negaranya di Korea Selatan dan berbahasa Korea. Durasi film ini 118 menit. Nah, film ini diawali dengan adanya sebuah truk yang diizinkan melewati sebuah daerah yang mengalami kebocoran. Ketika itu, pengendara truk tidak melihat bahwa ada seekor rusa yang melintas di tengah jalan, sehingga rusa tersebut tertabrak dan mati. Namun, rusa tersebut hidup kembali dan menjadi rusa zombie. Nah, seorang manajer keuangan perusahaan bernama Seo-woo, dia ingin berangkat ke Busan bersama anak perempuannya yang bernama Su-an untuk bertemu sang ibu sebagai ulang tahun anak tersebut. Nah, Seo-woo yang baru bercerai dengan istrinya berangkat dengan KTX atau kereta api cepat Korea dari Seoul bersama penumpang-penumpang lainnya. Ketika kereta akan berangkat, seorang wanita dengan luka di kakinya masuk ke dalam kereta tersebut. Wanita tersebut mencoba menyerang pramugari kereta yang ingin mencoba menolongnya. Sejak itu, wanita zombie itu telah menginfeksi sejumlah besar penumpang kereta. Nah, masinis kereta mengumumkan bahwa kereta akan berhenti di Daejeon, tempat para tentara siaga untuk menolong mereka. Namun, ketika mereka sampai di sana, stasiun itu tuh sepi, nggak ada orang sama sekali. Nah, akhirnya mereka turun kan, ingin cari tahu kok pada sepi gitu kan. Pas mereka turun, mereka melihat bahwa tentara-tentara yang tadinya disiapkan untuk menyelamatkan mereka itu sudah menjadi zombie semua. Akhirnya mereka berlarian masuk ke dalam kereta kembali kan. Nah, namun ketika mereka kembali ke dalam kereta tersebut, mereka terpisah-pisah oleh keluarganya. Kayak Su-an terpisah oleh ayahnya, si Sang-hwa terpisah oleh istrinya, dan si Yong-suk terpisah oleh pacarnya. Nah, ketika kereta tersebut sudah melaju, karena si keluarga yang tadi terpisah itu, akhirnya si Sang-hwa, Seo-woo, dan Yong-guk ini melewati gerbong-gerbong untuk menyelamatkan keluarga mereka masing-masing yang terjebak di gerbong yang sudah terpenuhi oleh zombie.
mereka bertiga berjuang melewati gerbong satu dan gerbong lainnya yang penuh dengan zombie agar bisa sampai di gerbong nomor 13. Jadi keluarga mereka tuh si Suan, si istri yang perempuan yang laki-laki ini, sama ada satu nenek-nenek dan satu sama perempuan yang pacarnya pemain baseball ini ada di gerbong 13. Nah, dalam usaha melewati gerbong demi gerbong inilah akhirnya diketahui bahwa para zombie tersebut lemah dalam keadaan gelap. Nah, pada saat mereka melewati sebuah terowongan, semua zombie nampak kebingungan karena mereka kan lemah dalam kegelapan kan. Nah, satu hal lagi, mereka menyerang ke arah suara. Alhasil dengan cerdik, Sang Hua dan teman-temannya mencari trik bagaimana caranya agar bisa melewati gerbong-gerbong tersebut untuk menyelamatkan orang terkasih. Akhirnya mereka berhasil nih kan, nyampe ke gerbong 13. Nah, setelah sampai ke gerbong 13, akhirnya mereka bersatu kembali dengan keluarga-keluarga mereka yang tadi terpisah. Nah, lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk ke gerbong 15 karena mereka tahu bahwa ada satu gerbong yang masih isinya tuh ada orang-orang yang selamat. Nah, tapi di dalam gerbong tersebut ada seorang kakek-kakek, seorang bapak-bapak yang egois banget, yang memprovokatori orang-orang di dalam tersebut untuk tidak membukakan pintu buat mereka karena pasti mereka telah terinfeksi oleh virus-virus zombie. Nah, akhirnya mereka berjuang nih, tetap berjuang kan, si bapaknya si Suan ini mendobrak-dobrak pintu, berusaha buat membuka pintu. Nah, sedangkan si suaminya istri yang sedang hamil ini juga berjuang menahan pintu yang di belakangnya karena ada zombie yang memasukkan. Nah, cukup lama kejadian itu terjadi, akhirnya pintu tersebut dibuka kan. Akhirnya mereka masuk. Nah, ketika mereka masuk, si suami yang istri hamil ini ternyata telah digigit oleh salah satu zombie dan telah terinfeksi. Nah, akhirnya si suaminya ini harus rela mengorbankan diri demi keselamatan mereka. Nah, setelah mereka masuk ke dalam gerbong 15, di situ mereka diasingkan, mereka ditolak sebenarnya kan. Akhirnya mereka dibuang ke gerbong 16. Nah, di gerbong 16 nih mereka tuh ternyata aman. Nah, jadi di dalam gerbong 15 ini ada satu nenek-nenek yang kehilangan saudaranya. Nah, ternyata saudaranya itu ikut sama keluarga yang tadi diasingkan ke gerbong 16. Nah, tapi nenek-nenek ini tuh nggak ngeliat pas mereka lewat. Nah, akhirnya pas nenek-nenek ini berdiri dari bangku, barulah si nenek-nenek ini ngeh, loh, di sana ada saudara saya, ternyata saudara saya selamat. Nah, karena nenek-nenek ini ingin ke ingin ke saudaranya, namun tidak diperbolehkan oleh si bapak-bapak egois ini, si nenek-nenek ini merasa kesel gitu kan, marah. Kenapa saya tidak dibolehin? Padahal mereka pasti nggak terinfeksi oleh virus-virus zombie. Nah, si nenek ini kesel karena orang-orang di dalam ini pada egois. Akhirnya si nenek ini ngebuka pintu gerbong yang di belakang mereka, yang 14 ke 15 yang isinya zombie semua. Akhirnya dibukalah pintu itu dan semua zombie yang tadi di belakang itu masuk semua ke gerbong 15. Nah, berarti kan di gerbong 16 aman kan. Nah, akhirnya gerbong 15 terisi penuh oleh zombie dan keretanya ini terbalik, jatuh. Nah, pas jatuh ini ternyata tuh bapak-bapak yang egois ini tuh masih selamat. Nah, akhirnya yang manusia-manusia di gerbong 16 ini tadi, mereka juga ikut keluar dan mencari jalan lagi bagaimana menuju ke Busan. Nah, karena masih belum terlalu jauh dari Daejeon, akhirnya mereka mencari beberapa kereta yang masih bisa digunakan untuk sampai ke Busan. Nah, ternyata tuh bapak-bapak egois ini tuh lebih dulu mendapatkan kereta yang bisa digunakan untuk ke Busan. Nah, selama perjalanan itu
satu persatu mulai mati, dan akhirnya yang tersisa hanya 3 orang, yaitu papanya Suan dan ibu-ibu yang hamil. Sisanya berarti kan pada mati kan, tergigit oleh zombie. Nah, mereka melihat bahwa ada satu kereta yang ingin pergi menuju ke Busan. Nah, mereka mengejar. Ketika mereka sedang mengejar kereta tersebut, datanglah zombie berkerumunan datang dari belakang, mengejar mereka juga kan. Nah, akhirnya mereka mencapai sebuah kereta itu, lalu digendonglah si Suan, baru si ibu-ibu hamil ini ke atas kereta tersebut. Nah, sambil berlari mengejar kereta itu, bapaknya Suan ini ternyata tergigit oleh salah satu zombie. Nah, ketika sudah tergigit oleh salah satu zombie, bapaknya Suan masih sempat naik ke kereta. Nah, bapaknya Suan langsung masuk ke depan kereta kan, melihat siapa masinisnya. Ternyata dia mengetahui masinis tersebut adalah bapak-bapak yang tadi mengusir mereka di dalam gerbong 15. Akhirnya mereka berkelahi dan akhirnya si bapak-bapak yang egois ini jatuh ke bawah kan. Akhirnya bapak-bapak ini termakanlah oleh zombie-zombie itu. Nah, terus si bapaknya Suan menarik Suan dan ibu-ibu hamil itu ke dalam ke dalam yang tadi itu yang buat mengendarai keretanya. Diajarkan si Suan bagaimana menghentikan remnya, bagaimana menggas remnya. Nah, diajarkanlah. Terus mereka melakukan sebuah perpisahan karena bapaknya sudah terinfeksi kan. Dia tapi masih belum terinfeksi banget, masih belum berubah jadi zombie 100% gitu kan. Jadi dia masih setengah sadar, tapi setengah juga udah jadi zombie. Akhirnya mereka berpisah, nangislah mereka di sana kan. Si Suannya kan pasti nggak mau lah berpisah dengan ayahnya kan, tapi ya bagaimanapun karena bapaknya udah terinfeksi ya harus berpisah. Nah, akhirnya bapaknya Suan ke belakang kereta dan dia mengingat membayangkan ketika Suan lahir dan masa-masa di saat mereka bersama ya kan. Sedih banget di situ kan. Habis itu akhirnya bapaknya si Suan menjatuhkan diri. Nah, terus si Suan dan ibu hamil ini sampailah ke Busan. Nah, ada sebuah terowongan yang berisi tentara-tentara Busan yang ngasih selamat. Nah kan, akhirnya mereka mencoba melihat dari teropong senjata dan mereka bilang bahwa ada orang yang selamat. Nah, ada orang yang datang. Nah, habis itu mereka langsung mengasih aba-aba menembak gitu kan, kayak bersiap-siap untuk menembak. Nah, terus ketika akan menembak, si Suan ini melantunkan sebuah lagu, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh ayahnya sebelum tidur atau apa, pokoknya itu kayak lagu mengenang keluarga mereka lah ya. Akhirnya tentara-tentara ini menyadari bahwa itu orang yang selamat dan akhirnya tertolong ya. Nah, jadi akhir filmnya itu seperti itu kan, berarti kan kayak ngatung gitu kan. Nah, jadi tahun ini bakalan ada film Train to Busan 2 yang judulnya itu Peninsula ya kalau nggak salah. Nah, pokoknya pas bakalan seru banget buat kalian yang suka film-film zombie gitu, kalian harus nonton itu ya. Nah, film ini tuh bertema horor, alurnya itu maju, lalu penokohannya itu Gong Yoo sebagai Seoku. Dia itu orangnya yang egois, kurang perhatian ke anak, terus masa bodoh gitu kan. Terus ada Kim Suan sebagai Suan, pendiam, selalu mementingkan orang lain. Jadi tuh dia tuh ramah gitu, baik gitu. Jung Yoon sebagai Sung Kyung, dia itu ibu-ibu hamilan tadi itu baik, pintar. Ma Dong Suk sebagai Sang Hwa, dia itu rela berkorban, berani, nekat, dan banyak ide gitu kan. An So Hee sebagai si Jin Hye,
Jinhee selalu ngikutin si cowoknya ini, terus terlalu wah gitu, kayak takut gitu kan, ya pasti semuanya juga takut, tapi dia tuh kayak lebay gitu loh. Nah terus Choi Woo Sik sebagai Yongguk, pemberani, pinter. Kim Eui Sung sebagai Yongsuk. Nah ini nih bapak-bapak yang tadi egois dan dia tuh terlalu takut, dia tuh pengen hidup enggak gitu. Nah terus latarnya itu suasana menegangkan dan menyedihkan pastinya. Terus tempatnya itu ada di kantor, stasiun kereta, dan gerbong kereta. Waktunya itu pagi, siang, dan malam. Nah gaya bahasanya itu dari film ini tuh mudah dimengerti. Nah terus amanat dari film ini tuh pokoknya jangan egois, harus mau bekerja sama. Nah cinta sejati itu harus rela berkorban, terus habis itu harus mau untuk berjuang tuh. Terus kelebihan dari film ini yang pertama dari aksinya. Nah aksi yang ditampilkan para karakter sudah lebih dari cukup. Lalu ada cerita, cukup membuat emosi penonton itu campur aduk. Lalu ada latar yang dipilih memiliki ruang lingkup yang kecil, jadi para penonton itu tidak terlalu dipusingkan atau disusahkan untuk membayangkan di bagian mana karakter sedang berada. Nah kekurangannya itu dari acting, yang acting. Jadi beberapa tokoh utama memainkan perannya dengan cukup kaku di situasi yang bisa dibilang cukup menegangkan. Jadi menurut saya peran karakter pembantu malah lebih baik dalam mengekspresikan kondisinya. Nah terus yang kedua pemain pembantu. Nah pemain pembantu memang dapat dengan baik mengekspresikan kondisinya, tetapi entah kenapa mereka juga bertindak cukup kurang masuk akal. Beberapa pemain pembantu yang seharusnya bisa selamat akhirnya tidak dapat bertahan hidup karena ada hal-hal yang saya rasa tidak lebih dari kecerobohan mereka sendiri atau kecerobohan belaka gitulah. Hal-hal kecil yang seharusnya bisa diatasi jika para tokoh pembantu tersebut lebih berpikir dan memperhatikan sekitar. Nah kesimpulan dari film ini ya, film Train to Busan ini mengajarkan kita tentang perjuangan, terus kasih sayang seseorang ayah pada anaknya sampai akhir hayatnya. Lalu mengajarkan kita juga untuk tidak mementingkan diri sendiri dan lebih bisa untuk bekerja sama, mau berjuang intinya. Dan ya film ini menurut saya bagus untuk para penonton yang suka adrenalin menegangkan dan juga ada mellow-mellownya, cocok buat kalian. Nah ada film yang hampir sama seperti Train to Busan, yaitu World War Z. Nah bagaimana, mau tahu ceritanya? Langsung aja. Does it live in a jungle? No. Oh, Is it really fast? no. Does it live on the Great Plains of Africa? No. Hey! What is going on? Hold on, guys. Daddy, be careful on the road. Jerry? Get back in your car right now! Remain with your feet! Are you okay? We're getting out of here. Terry, what is this? It's the scene worldwide. Is anyone doing better than we are? We don't know. How do we know they're coming? They're coming. Ready?
You're asking me to leave my family. I'm not gonna force you. Don't pretend you're not well suited for the job. Baby. Tell the kids I'm coming back. Just, I'm coming back. Nah, aku mau ngeresensi film yang kedua nih. Langsung aja ke identitasnya. Judulnya itu World War Z. Disutradarai oleh Mark Forster, produsernya Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Ian Bryce. Pemerannya itu ada Brad Pitt sebagai Gary Land, Mireille Enos sebagai Karin Land, Vanna Mokoena sebagai Tyree, Daniela Kertes sebagai tentara Israel yang dijuluki Segen, James Badge-Dale sebagai Kapten Spake, David Moore sebagai Hunter Hafner, Ludi Buchan sebagai Jurgen Warmburn, Matthew Fox sebagai agen US Navy SEALs, Abigail Hargrove sebagai Rachel Lane, Sterling Green sebagai Constance Land, Fabrizio Tatsker, Guidoas sebagai Tommy. Film ini diproduksi oleh Skydance Productions, Hemisphere Media Capital, GK Films, Plan B Entertainment. Film ini dirilis pada tanggal 2 Juni 2013 perdana dan 21 Juni 2013 di Amerika Serikatnya. Negaranya itu Amerika Serikat dan Britania Raya, bahasanya Inggris, dan durasinya itu 116 menit. Nah, film ini diawali dengan Gary Land beserta istri dan kedua anaknya sedang mengalami kemacetan yang panjang seperti layaknya suasana lalu lintas di kota besar Amerika. Namun ada sedikit yang berbeda pada hari itu, yang banyaknya helikopter yang berlalu lalang. Nah, dia berhasil mengetahui keadaan tersebut diakibatkan oleh zombie. Zombie akan menggigit manusia dan dalam waktu 10 detik, maka korban tersebut akan berubah menjadi zombie baru. Wah, serem banget ya. Hal tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga menghasilkan zombie-zombie baru lainnya. Nah, Jerry mendapat tugas baru dari mantan atasannya dengan imbalan keluarganya akan ditampung di kapal perang yang sekaligus sebagai tempat penampungan untuk orang-orang terpilih atau orang-orang penting. Tugasnya yaitu mendampingi dokter muda ahli virus mencari obat di Korea. Nah, sayangnya pesawat kehabisan bensin dan mendarat di sebuah pangkalan udara untuk mengisi bensin. Sayangnya sang dokter ceroboh dan kepleset sehingga pistol yang dibawanya menembak dirinya sendiri dan akhirnya tewas. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, Gary berusaha mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang zombie. Alhasil didapat informasi mengenai seorang di Israel, berangkatlah mereka ke sana. Israel ternyata sudah memprediksi akan adanya zombie sehingga dibangunlah tembok sebagai benteng melindungi negara tersebut. Tak disangka ternyata zombie dapat memanjat tembok dan berhasil masuk ke Israel dan mengakibatkan kehancuran. Nah, Gary mempunyai ide bagaimana kalau menggunakan virus untuk melawan virus sebagai kamuflase. Artinya virus tidak akan menyerang sebuah inang yang sudah tercemar virus. Sebelumnya dia mengamati bahwa ada orang-orang yang tidak diserang oleh zombie, yaitu orang sakit atau lemah. Gary memutuskan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan dengan menyuntikkan virus sehingga dirinya menjadi sakit. Benar, zombie tidak bisa mendeteksi keberadaan Gary. Jadi setelah si Gary menyuntikkan obat itu ke dalam dirinya, jadi ada zombie yang di depan pintu tuh yang nunggu si Gary tadi nih pas sebelum dia menyuntikkan itu. Nah, ketika udah disuntik tuh si zombie nggak nyadar kalau ada si Gary di situ kan. Nah, percobaan berhasil. Akhirnya PBB memproduksi vaksin-vaksin itu yang digunakan sebagai kamuflase, tetapi bukan sebagai obat untuk menyembuhkan zombie. Vaksin-vaksin digunakan oleh manusia yang masih hidup untuk mempertahankan diri atau untuk melawan zombie. Nah, jadi begitu. Nah,
langsung aja ke penokohan. Temanya itu horor, alurnya itu campuran. Lalu penokohannya yang pertama ada Brad Pitt sebagai Gary Land, mantan penyidik PBB yang dipanggil kembali untuk menyelidiki wabah yang menyebar tanpa kendali ke seluruh dunia. Nah, si Brad Pitt ini, si Gary Land ini nih yang paling pemberani. Mireille Enos sebagai Karin Land, istri Gary dan ibu 2 anak mereka. Jadi istrinya si Gary nih. Vanna Mokoena sebagai Tyree, wakil sekretaris jenderal PBB. Daniel Katz sebagai tentara Israel dijuluki Segen yang menemani Gary saat meninggalkan Israel. Ini mantep banget itu. James Badger Dale sebagai Captain Spake, US Army Ranger yang ditempatkan di Camp Humphreys, Korea Selatan. Humphreys, Korea Selatan. David Morse sebagai Gunther Hafner, mantan agen CIA yang ditahan di Camp Humphreys. Rudy Boken sebagai Jürgen Warmbrun, kepala Mossad. Terus Matthew Fox sebagai agen US Navy SEALs. Abigail Hargrove sebagai Rachel Lane, putri sulungnya Gary dan Karen. Lalu Sterling Gerin sebagai Constance Lane, putri bungsu Gary dan Karen. Dan terakhir ada Fabrizio Zakhir Guidoa sebagai Tommy, bocah yang diselamatkan keluarga Lane. Nah, latar dari film ini itu suasana yang pertama ada luar biasa menegangkan karena itu filmnya kan kayak bikin greget gitu. Terus tempatnya itu ada di Philadelphia, lepas pantai New York City dan Yerusalem. Terus waktunya itu pagi, siang, dan malam. Gaya bahasanya itu mudah dimengerti. Dan amanat dari film ini itu berani mengambil resiko dengan apa yang kita lakukan. Terus banyak-banyak mencoba hal-hal baru gitu kan. Terus belajar juga dari mengamati mungkin gitu. Terus kelebihan dari film itu ketegangan sepanjang film membuat penonton penasaran. Terus bagi saya pribadi, jalan cerita atau alur cerita film ini lebih seru karena sangat mudah dipahami dan tidak sempat untuk menebak alurnya. Nah, penggambaran atau editing tampak seperti realistis, jadi tuh kayak asli gitu loh. Terus film zombie ini salah satu film zombie terbaik dibandingkan yang film zombie lainnya seperti Resident Evil, I Am Legend, dan lain-lainnya. Terus kekurangan dari film ini tidak diberikan penjelasan dari mana asal-usulnya virus tersebut datang hingga akhir film. Terus beberapa scene yang tidak masuk akal dan terlihat sedikit membingungkan. Seperti yang tadi zombie berjibun-jibun itu manjat benteng yang benar-benar itu tinggi banget bentengnya. Nah, terus dari kesimpulan film ini, ceritanya itu sangat menarik. Di setiap adegannya selalu membuat penasaran dan menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan pastinya. Terus acting semua pemainnya juga sangat bagus dan sesuai dengan karakter masing-masing. Pokoknya film ini the best banget, paling the best banget buat para pecinta film zombie yang suka tegang, yang suka gregetnya gitu kan, yang suka ada perang-perangannya juga. Itu semua ada di World War Z. Jadi menurut saya pribadi di antara kedua film ini yang paling menegangkan banget sih di film ini ya, di World War Z ini, karena di sini kan dia kayak lebih seru aja gitu loh. Ada perang-perangannya gitulah, mainin senjata lah gitu kan. Terus kalau di Train to Busan ini dia lebih ya kan karena Korea gitu ya, drama Koreanya pasti ada gitu kan. Kayak kalau di drama Train to Busan ini tuh masih ada melo-melonya gitu kan. Kalau di sini itu tuh dikit banget. Jadi lebih seru di sini tuh, lebih seru banget. Jadi menurut saya sama-sama seru, sama-sama bagus juga buat ditonton, asik juga gitu kan.
Ya buat kalian yang suka nonton film horor tapi menegangkan, bikin gregetan sendiri, yang bikin kita kebawa sama filmnya itu, ya kalian bisa nonton film ini sih, paling bagus sih. Bagus buat film para di antara zombie ya. Oke, sekian dari saya. Sekian dari saya resensi filmnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih kurang-kurang atau belibet-libet gitu kan, saya mohon maaf. Ya namanya juga masih belajar gitu kan. Oke, terima kasih. Bye.